Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Izzatun Nikmah, mahasiswi IAIN Salatiga Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATA. Di sini sedikit memaparkan makalah kelompok 7 dengan madhab dan corak tafsir. Madhab adalah aliran pemikiran yang berisi hasil ijtihad berupa penafsiran atau pemikiran para ulama dengan pendekatan tertentu sehingga terlihat ciri khas dan karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan tafsir adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dipilih oleh mufasir dan dimaksudkan untuk memperjelas teks makna Al-Quran. Selanjutnya, pembagian madhab dan corak tafsir. Pembagian madhab tafsir berdasarkan sumber, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tafsir bil riwayah, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dengan sunnah, ayat Al-Quran berdasarkan sahabat. Yang kedua, tafsir diroyah, adalah penafsiran dengan berdasarkan akal dan rasio sebagai penempatan ijtihad. Yang ketiga, tafsir al-isyarah, ialah usaha yang dilakukan untuk ayat-ayat Al-Quran, bukan sebab makna dohirnya, melainkan suara hati nurani. Selanjutnya ialah corak-corak tafsir, dibagi menjadi 4 corak: fikih, sufi, filsafat, dan sastra Arab. Sejarah perkembangan madhab, tafsir, dan corak tafsir. Perkembangan dari periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Perkembangan corak tafsir zaman Rasulullah, tabi'in, dan zaman kodifikasi. Bila ditanya mengapa terjadi perbedaan pendapat penafsiran Al-Quran Bila ditanya mengapa terjadi perbedaan pendapat penafsiran Al-Quran yang menimbulkan berbagai corak tafsir, jawabannya Al-Quran yang menjadikan perbedaan tersebut. Dinukil dari pendapat Quraisy Shihab, Al-Quran yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut, karena kata yang digunakan Al-Quran mengandung beberapa makna. Bahkan ada satu kata dalam Al-Quran yang mengandung makna yang tidak terbatas, sehingga lahir makna perbedaan dan ketetapan hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Quraisy Shihab dan sedikit pemaparan tadi. Bila ditanya mengapa terjadi perbedaan pendapat penafsiran Al-Quran yang menimbulkan berbagai corak tafsir, dijawab Al-Quran yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut, karena kata yang digunakan Al-Quran bisa mengandung berbagai makna. Bahkan menurut Quraisy Shihab, ada satu kata dalam Al-Quran yang mengandung banyak makna yang bertolak belakang, sehingga lahir perbedaan dan ketetapan hukum. Maka jika ditarik kesimpulan dari beberapa uraian tadi dan dinukil dari pendapat Quraisy Shihab, Al-Quran yang menjadi penyebab utama dari perbedaan tersebut. Quraisy Shihab menjelaskan Al-Quran merupakan hidangan Allah. Semakin kaya seseorang, maka semakin beragam hidangannya. Saat seseorang memandang Al-Quran dari sudut A, maka akan terpapar cahaya dari sudut tersebut. Begitupun sebaliknya. Juga pemahaman yang ia lakukan sebagaimana ia menafsirkan Al-Quran. Dan bisa dijelaskan dengan alasan lain ialah latar belakang bagi orang yang menerjemahkan Al-Quran dan dikembalikan bagaimana ia menempatkan penafsiran Al-Quran dalam beribadah yang menjadikannya berbeda-beda. Meskipun demikian, tak menjadikan kita untuk berhenti mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menafsirkan Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk untuk kita semua. Saya berterima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.